Di dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis qudsi riwayat Imam Baihaqi itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ta'ala yaqulu inni la'ahimmu bi ahlil ardi adaba fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku hendak menyiksa penghuni bumi, akan tetapi ketika aku menyaksikan orang-orang yang masih memakmurkan masjid, menyemarakkan rumah-rumahku, orang yang saling mengasihi semata-mata karena aku, dan orang yang memohon ampunan di waktu sahar, maka aku alihkan siksa dari mereka. Jadi menurut hadits qudsi ini ada 3 hal yang menjadi peredam murka Allah. Kalau sudah melihat keadaan sistem, lalu kemudian apa yang terjadi di sebuah tempat atau komunitas, maka kemudian yang menjadi peredam murka Allah itu yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah sudah hendak memberikan azab, sudah terlalu kedurhakaannya, sudah terlalu kemaksiatan yang ada itu. Tetapi kemudian ketika aku melihat orang-orang yang masih memakmurkan masjid, ada orang-orang yang memakmurkan masjid, lalu ada orang yang saling menyayangi karena Allah, lalu tangisan orang-orang yang minta ampunan kepada Allah di waktu sahar itu, aku palingkan azab itu, kata Allah. Yang pertama yang menjadi peredam murka Allah itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Ada 2 pemaknaan tentang pemakmuran masjid. Yang pertama adalah orang-orang yang peduli terhadap keadaan masjid. Jadi mau membangun, memperkuat bangunannya, ada sesuatu yang tidak baik, yang rusak di masjid, diurusin. Itu adalah termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutat banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang mendirikan masjid karena Allah sekalipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi secara material, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mikirkan nasibnya masjid itu, diurus masjid itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Lalu yang kedua, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendirikan sholat jamaah rutin, ibadah-ibadah yang dia lakukan dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang tujuan didirikannya masjid. Berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Jadi di rumah-rumah atau masjid yang oleh Allah telah diizinkan untuk didirikan dan disebut asmanya di situ. Jadi kalau begitu memakmurkan masjid ini ada 2 pengertian. Orang-orang yang ngurusin masjid, lalu kemudian orang-orang yang memang selalu datang untuk berkunjung ke masjid untuk melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Inilah kelompok orang yang menjadi peredam murkanya Allah. Sudah pantas Allah memberikan azab sebenarnya, tetapi kemudian dilihat masih ada orang-orang yang mau memakmurkan masjid, yang mau mengurusin masjid, yang mau datang ke rumah-rumah Allah untuk menyebutkan asmanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi peredam murka Allah itu, orang yang selalu kemudian istiqomah dan ajik untuk mengurusi dan memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah
fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan ia tidak takut kepada siapa kecuali Allah. Kiranya mereka itulah orang-orang yang dapat diharapkan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat lalu kemudian menunaikan zakat, dan dia tidak pernah takut kepada siapapun. Tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang yang menjadi peredam murkanya Allah itu adalah orang-orang yang saling menyayangi karena Allah. Wal mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai menyayangi karena Allah. Jadi keadaan saling mencintai antara satu orang dengan orang lain itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala meredam murkanya. Masih ada orang yang kemudian saling mencintai karena Allah. Orang tua dengan anaknya yang begitu sangat luar biasa perhatian dan sayangnya. Anak yang begitu sangat perhatian kepada orang tuanya. Antar tetangga juga seperti itu. Kasih sayang dan saling mencintai. Intinya tidak bermusuh-musuhan. Maka itulah yang kemudian meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang harus kita lakukan adalah dalam rangka untuk meredam murka Allah itu, antara kita sesama muslim wajah berseri saat berjumpa, saling beri nasihat dan mengingatkan, ramah, tidak menggunjing, tidak mendebat, bercanda yang memojokkan, mendahulukan saudaranya, mendoakan saudaranya secara tersembunyi, lapang dada dan memaafkan bila ada salah. Inilah yang harus kita munculkan supaya Allah kemudian meredam murkanya. Kalau ada konflik, ada crash sedikit, maka kemudian karena kita lebih mencintai Allah, maka kita pilih untuk tidak terlalu lama dengan persoalan-persoalan konflik itu. Karena cinta kita karena Allah sesama muslim itu jauh lebih besar dari persoalan yang muncul yang sedikit itu. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi peredam murka Allah itu adalah orang-orang yang beristighfar, meminta ampunan pada Allah di malam hari ketika melihat banyak hamba-hamba Allah yang masih bangun untuk memohon ampunan kepada Allah. Itulah yang meredam murka Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah termasuk di peran dan posisi mana kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjadi pemantik, pemancing murkanya Allah, atau kita menjadi pelaku-pelaku yang kemudian termasuk orang yang bisa meredam murka Allah? Maka tentu kita harus jelas peran kita ini. Orang-orang yang kemudian berusaha untuk selalu memakmurkan masjid, lalu kemudian saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, lalu kemudian di malam hari dia beristighfar pada Allah, maka inilah orang-orang yang meredam murkanya Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kemudian jauh dari pemakmuran masjid, lalu saling suka bermusuh-musuhan, lalu di malam hari dia tidak bangun untuk beristighfar kepada Allah, maka inilah pemantik, pemancing murka Allah.